Kami akan mengupas lebih jauh soal kinerja Polri bersama Komisioner Kompolnas Beni Nurhadi yang telah bergabung bersama kita di studio Kompas TV sore hari ini. Pak Beni, terima kasih sudah hadir. Kita akan melihat bagaimana kinerja Polri di Hari Bayangkara ke-74 jatuh pada hari ini. Kalau misalnya kita melihat tadi dari hasil survei Litbang Kompas, ada jajak pendapat, 54,6% responden puas dengan kinerja Polri, tapi selisihnya tidak jauh dengan mereka yang tidak puas. Ada 37% yang tidak puas. Menurut Anda dari hasil survei Litbang Kompas ini apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat Hari Bayangkara ke-74. Semoga tetap jaya, Polri. Jadi kalau kita melihat dari jajak pendapat, itu dari waktu ke waktu kan menunjukkan peningkatan. Kerjanya secara global baik. Tapi kalau kita melihat ada beberapa bagian-bagian yang tentunya malah semakin kinerjanya semakin kurang baik. Karena pengaduan masyarakat itu dari hari ke hari makin meningkat. Itu yang harus menjadi perhatian juga dari pimpinan. Itu Anda lihat ya, berarti kinerjanya juga semakin hari tidak semakin baik, justru menurun menurut Anda? Bukan, artinya begini ya, secara umum baik. Jadi sepertinya kayak Babin Kamtibmas mengenai Kamtibmas itu sekarang sudah mendapatkan hati dari masyarakat bahwa mereka benar-benar mengharapkan dan mungkin hampir 90% bahwa masyarakat sudah sangat puas terhadap hal ini. Tetapi ada sebagian lain kinerja yang makin hari peningkatan yang ketidakpuasannya meningkat justru. Saya kasih contoh aja, misalnya Satuan Reskrim. Itu dari hari ke hari meningkat. Artinya ketidakpuasan masyarakat. Tapi begini ya, pemahamannya tidak semua pengaduan itu benar. Tetapi artinya kan kita hanya melihat angkanya saja bahwa peningkatan ini ada terhadap kinerja. Itu yang akan menjadi sangat atensi bagi kami. Kalau menurut Pak Beni, bagian mana saja atau aspek mana saja dari kinerja kepolisian yang harus dievaluasi, harus diperbaiki sebagai... Karena kalau saya melihat dari SKM itu Dumas ya, pengaduan masyarakat kepada kami ya. Jadi yang meningkat terus itu dalam arti kata kepuasan masyarakatnya kurang, dalam tanda kutip kurang, itu reskrim tadi. Jadi tentunya ini harus menjadi sangat perhatian bagi Kabar Reskrim, bagi Kapolri, bahwa segeralah. Ini juga tadi di instruksi Presiden jelas nomor 5 itu, ya kan? Mengenai penegakan hukum, Gakum itu. Jadi transparan dan berkeadilan, artinya supaya benar-benar promoter itu tidak hanya jargon kosong. Jadi kalau Pak Beni melihat masih belum melaksanakan jargon promoter, belum ada transparansi dan berkeadilan? Sudah Anda berjalan. soal itu? Kalau pimpinan Kapolri ini saya benar-benar angkat topi. Beliau ini memang untuk Polri hebat, Kapolri ini. Beliau benar-benar memacu untuk terus meningkatkan kinerja sampai wajah Polri di masyarakat itu benar-benar Polri sebagai yang idaman. Tapi memang tidak bisa seperti kita kayak makan gigit cabai aja, hari ini digigit langsung pedas gitu. Memang perlu waktu. Tapi artinya harus dimulai. Tidak bisa menunggu lagi. Kita nggak ada waktu lagi. Harus sekarang kita mulai. Terus-terusan, harus terus dimonitoring bahwa kinerja ini tetap harus terus ditingkatkan. Penegakan hukum harus dikoreksi atau paling tidak dievaluasi melakukan peningkatan apa lagi selain penegakan hukum dari ya, intinya Kompolnas. Nomor satu. Kedua, ada beberapa yang tapi tidak terlalu signifikan. Jadi hal-hal yang 1-2 dalam tanda kutip yang tidak terlalu mengganggu kinerja secara keseluruhan. Tapi yang penegakan hukum ini mungkin yang agak terlalu menjadi bagian dari banyak komplain-komplain dari masyarakat. Banyak faktor untuk bisa menentukan penegakan hukum ini kinerjanya bagus atau tidak. Faktor-faktor penting atau yang krusial yang harus diperbaiki untuk bisa meningkatkan kinerja penegakan hukum dari Kompolnas melihatnya dari poin-poin apa saja? Ya mungkin peningkatan kompetensi. Karena profesional itu bisa dipengaruhi dari 3. Kompetensi, lalu tekanan dari pimpinan, dan satu lagi gratifikasi. Itu persoalannya. Kalau misalnya seorang penyidik yang secara KUHAP adalah independen mandiri, dia ditekan oleh komandannya, nyerah dia, pengaruh ya. Jadi artinya penyidik ini kan tidak independen. Pak Beni masih melihat ini praktiknya? Ada beberapa di beberapa tempat.
beberapa tempat pasti itu ada hal-hal seperti ini. Oke, kanan dari komandannya, kemudian gratifikasi. Ya, itu yang menghilangkan profesional ya. Ya. Artinya promotor itu kan profesional, modern, terpercaya. Jadi pemahaman dari terpercaya ini kan hasil kinerja. Ini yang tentunya yang diajak pendapat ini kan terpercaya ini yang bahwa orang benar-benar bahwa adanya Polri itu benar-benar mereka istilahnya tidur nyenyak, tidak huras berpikir. Nah, itu yang ada di Babin Kamtipmas itu. Mereka yang menilai bahwa tidak puas dengan kinerja Polri ada masih ada 37%. Ini angka yang tidak sedikit kalau dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas. Ini kan juga perlu ada evaluasi dari dalam Polri yang juga kemudian Kompolnas juga mengawasi soal itu. Ini yang setiap kali kan kita dorong selalu bahwa hal-hal yang ketidakpuasan ini kan yang 30% kan cukup besar. Ya. Kalau kita melihat dari secara keseluruhan dari seluruh Polda di seluruh Indonesia, ini yang selalu kita terus dorong. Ayolah kita mulai sesuatu yang benar-benar merubah potret wajah Polri ini. Bahwa Polri itu adalah bagian dari masyarakat. Masalah keamanan, ketertiban. Jadi benar-benar masyarakat itu merasa terlindungi, hidupnya nyaman, artinya tidak ada was-was lagi lah. Kalau memang kehadiran Polri ini sangat dibutuhkan. Itu kan yang sangat tinggi itu kan Harkamtipmas yang tadi saya bilang awal bahwa sudah menjadi bagian dari masyarakat bahwa mereka mencintai hal ini. Cuman ada satker-satker yang beberapa yang kurang puas lah. Masyarakat juga melihat bagaimana Polri pada saat ini ada peraturan bahwa jika anggota polisi bisa menempati jabatan-jabatan sipil jika mereka sudah purnawirawan atau sudah purna tugas. Tapi saat ini masyarakat melihat masih banyak polisi aktif yang menduduki jabatan sipil ada di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian di BUMN dan di lembaga-lembaga lainnya. Dwi fungsi Polri ini yang kemudian dicatat oleh masyarakat. Bagaimana Anda melihat ini? Karena banyak juga polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil. Ini kan menjadi perhatian publik. Kalau istilahnya dwi fungsi Polri ya kelihatannya waduh kita mundur ke belakang benar jauh sekali nih. Tapi sebetulnya intinya begini, memang di dalam Undang-Undang Nomor 2 juga ada dalam penjelasannya jelas. Kemudian ada bahwa mengenai rangkap jabatan ini. Artinya bahwa memang kalau anggota Polri yang ditempatkan di luar instansi tetapi sama sekali tidak berhubungan misalnya seperti departemen, BUMN, memang ketentuannya harus mengundurkan diri. Jadi kalau sampai sekarang ada anggota polisi aktif yang duduk di lembaga-lembaga atau rangkap jabatan di lembaga sipil atau di lembaga non kepolisian, menurut Anda haruskah mereka mengundurkan diri atau seperti apa? Kalau menurut pandangan kita ya seharusnya mengundurkan diri karena memang ketentuannya ada kan seperti itu mengenai rangkap jabatan itu. Kecuali jabatan-jabatan yang artinya seperti kayak BNN, BNPT, tentunya itu masih ada terkaitan dengan fungsi dari kesatuannya kan. Tapi kalau yang sama sekali tidak ada hubungannya, misalnya di perikanan atau di mana gitu, ya tentunya ya harus mengundurkan diri. Kompolnas mendorong itu? Ya kita akan terus mengupayakan hal-hal seperti ini. Mengupayakan hal itu, oke. Promoter, profesional, modern, dan terpercaya menjadi tujuan dari Polri. Sekali lagi untuk kita mengevaluasi sama-sama Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih baik. Apa yang kemudian harus didorong oleh Polri untuk bisa kinerjanya paling tidak ada 37% orang yang menyatakan tidak puas. Memang tidak mungkin puas semua, tapi angkanya akan lebih kecil menurut Pak Benny. Artinya begini ya, Polri ini dibangun kan dengan darah dan air mata. Perjuangannya kan besar dan sekarang sudah menjadi satu institusi yang besar. Jadi keinginan dari Kapolri pimpinan itu benar-benar memang untuk memajukan Polri itu sendiri. Nah, ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat jangkauan mata ini karena mungkin terlalu jauh, karena mungkin atau levelnya terlalu jauh seperti itu. Itu yang sering terjadi kan pada level-level yang tentunya tidak sampai dapat terjangkau dengan mudahnya. Dan ada satu ketentuan lagi mengenai atasan yang berhak menghukum, angkum ini. Kadang-kadang efektivitasnya juga kurang terlalu menurut pandangan saya pribadi terlalu tidak efektif hal ini. Jadi hanya pimpinan saja yang langsung yang bisa menghukum dia. Padahal misalnya masyarakat mengadu terhadap si A ini, tetapi yang minta diklarifikasi kembali kepada si A-nya lagi ya jawabannya kan pasti bagus. Supaya promoter tidak menjadi jargon kosong bagi Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Pak Benny Nurhadi, Komisioner dari Kompolnas. Kita terkait dengan pembahasan kita kinerja Kepolisian Republik Indonesia di Hari Bayangkara.